Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gaskan. Bab 881. Georgi mengangguk dan tidak peduli, lanjutkan. Moon baru saja mengambil telepon dan keluar. Dia melihatnya bersandar saat dia pergi, hatinya dipenuhi kelembutan dan kasih sayang. Faktanya, mengapa kamu begitu baik ke Bulan? Aku yakin itu selain karena dia telah menjaga dirinya sendiri dengan kemampuan terbaiknya selama ini, sesuai dengan keinginannya. Sebenarnya, ada satu hal lagi, dan itu karena seolah-olah dia telah melewati tubuhnya dan melihat bayangan Tang Qi dalam dirinya. Mereka semua seperti gadis muda di awal mekarnya bunga, pada usia yang cerah dan indah, dengan karakter kuat yang sama, lahir dari lumpur, tetapi tidak ternoda, dengan hati yang penuh harapan untuk masa depan, sama sekali berbeda darinya, jenis orangnya sendiri. Tapi 7 sudah mati. Sebelum dia bisa bersikap baik padanya, dia mati untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang tahu psikologi aneh seperti apa yang sedang bekerja. Bella Kiao kadang-kadang melihat sosok Xiao Yue yang jelas dan kurus dan benar-benar merasa seolah-olah dia melihat Tang Qi melalui dirinya. Dia pikir ada hal-hal yang tidak bisa dia perbaiki lagi. Kemudian biarkan yang lainnya, sejauh yang dia bisa lihat, seperti gadis ketujuh, memiliki hidup yang lebih bahagia dan bahagia. Dengan cara ini, itu adalah caranya untuk menutupi tahun ke-7 dalam penyamaran. Pikiran Kitty Kiao melayang sedikit lebih jauh, dan saat ini petugas telah membawa gaun itu. Dengan senyum sopan dan hormat, dia berkata, apakah Anda ingin mencobanya sekarang, Nona? Bella Kiao menggelengkan kepalanya, bukan aku yang mencobanya, adikku yang mencobanya, tinggalkan di sana, dia keluar untuk menjawab telepon. Penjaga toko itu awalnya mengira bahwa gadis yang baru saja mengikutinya dengan wajah gelisah, yang terlihat seperti dia berasal dari tempat kecil dan mengangkat tangan dan kakinya dengan aura keluarga kecil, hanyalah salah satu pelayan atau sahabat karibnya. Sekarang setelah saya mendengar dia mengatakan itu, saya menyadari bahwa itu adalah saudara perempuannya. Senyuman itu semakin mekar sedikit lagi, dan aku mengangguk sambil tersenyum, oke. Butuh sekitar 3 atau 4 menit bagi Bulan untuk kembali. Ketika dia kembali, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mencoba untuk menyembunyikan senyum di wajahnya dari sebelumnya, Georgie masih bisa melihat sedikit kesuraman dan kesalahan di matanya. Sementara itu, dia bertanya, ada apa? Moon menggelengkan kepalanya. Tidak ada, hanya panggilan dari rumah. Senyumannya sedikit dipaksakan, dan dia menyentuh kepalanya dan berkata, itu masih semua, abaikan saja. Bella Kiao sedikit menahan alisnya, sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di keluarga Xiao Yue, dia adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di panti asuhan, dan dia tidak tahu apakah dia merujuk ke panti asuhan dengan hal-hal yang dia lakukan, mengatakan tentang keluarganya sekarang. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, menepuk pundaknya dan berkata, jangan pikirkan dulu, kita akan membicarakannya nanti jika ada yang muncul. Kemudian dia menunjukkan rok di samping dan berkata, ayo coba. Moon mengangguk. Petugas itu mengambil gaun itu dan membawanya ke ruang pas. Ketika dia masuk ke kamar pas, Georgi duduk dan tetap merasa bosan, jadi dia bangun lagi dan terus berjalan di sekitar toko. Pengawal yang datang bersama mereka secara alami tidak akan memasuki toko, atau itu akan mempengaruhi urusan orang-orang apalagi itu akan membuat semua orang tidak nyaman. Namun, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh dan selalu menunggu di luar pintu, jadi jika ada gerakan sekecil apapun di dalam, mereka bisa langsung berlari masuk. Bella Kiao berjalan-jalan sebentar, tidak melihat apapun yang dia suka, dan ketika dia melihat dua pemilik toko lainnya terus mengikutinya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian sibuk dengan urusanmu, jangan pedulikan aku, saya hanya akan melihat-lihat. Petik 2. Kedua pria itu tidak terlalu memperhatikan situasi dan tersenyum, baiklah, jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi kami. Baik, Georgi mengangguk dan kedua pria itu pergi. Ketika mereka pergi, dia berbalik dan berjalan ke pintu. Dia mengambil satu langkah, dan melihat bahwa tidak jauh dari pintu, Su Cheng berdiri di sana dengan tim pengawal, mengamati para pejalan kaki dengan mata waspada. Juga, dari sudut mata Anda akan melihat toko itu. Mungkin melihatnya berdiri di ambang pintu, dia pikir dia punya sesuatu untuk dipesan dan berjalan cepat. Nona Jo, ada apa? Dia bertanya pelan. Bella Kiao memandangnya dan melihat bahwa pria di depannya tegak dan memiliki wajah yang jernih, salah satu pria yang tidak terlihat sangat kuat atau kurus. Dua alis hitam tebal, menunjukkan semangat heroik, pekerjaan serius terlihat sangat menarik. Pantas saja Moon menyukainya. Dia tertawa pelan, tidak ada, sulit untuk melihat kalian berdiri di sana sepanjang waktu. Su Cheng tertegun, karena tidak mengharapkannya untuk mengatakan ini, tetapi agak malu untuk tertawa. Tidak sulit, hanya itu yang harus kami lakukan. Dia juga seharusnya menjadi pria yang tidak pandai berbicara,
jadi setelah itu, dia tidak tahu harus bicara apa. Berdiri di sana, menggaruk kepalanya sedikit mati rasa. Hati Bella Kiao tiba-tiba tergerak saat melihatnya. Dia tertawa ringan, tapi karena kamu ada di sini, tolong bantu aku. Su Cheng tampak serius dan berkata, Nona Kiao boleh memerintah. Bella Kiao tersenyum, kamu tidak harus terlalu serius, aku hanya ingin kamu masuk dan membantuku melihat apakah gaun itu terlihat bagus. Hah? Su Cheng mungkin tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa suatu hari Bella Kiao akan meminta bantuannya. Bella Kiao melihatnya membeku dan mengangkat alisnya, apa, tidak. Su Cheng sangat malu dan pendek sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setengah lusin kali, sebelum gelisah, tidak, hanya saja, itu, aku. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya lagi, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mengucapkan kalimat lengkap. Nona Jo, aku orang yang kasar dan aku tidak melihat pakaian gadis-gadismu, jadi ini adalah bantuan yang mungkin tidak bisa kubantu. Bella Kiao tersenyum, tidak apa-apa, kamu hanya mengatakan yang sebenarnya, terkadang mata wanita tidak bisa menghitung, dan kamu perlu pria untuk melihat apakah itu baik atau tidak. Kata-katanya membuat jantung Su Cheng semakin berdebar. Untuk beberapa alasan, wajah Gu Xiqian yang dingin dan serius tiba-tiba muncul di benaknya. Dengan gemetar, dia mencoba mendorong kembali, tetapi Georgi kehilangan kesabaran dan menariknya masuk. Ayolah, seorang pria dewasa, memintamu untuk membantu menonton gaun dan menjadi nenek, aku tidak akan memakanmu. Setelah itu, katanya, menariknya langsung ke toko. Su Cheng, saya tidak berpikir saya melakukannya dengan sengaja, saya tidak memikirkannya, saya tidak berani melakukan apapun, Nona Kiao yang memaksa saya untuk melakukannya. Anda tidak boleh cemburu dan tidak boleh menyalahkan saya ketika Anda kembali. Su Cheng berdoa dalam hati, dia tidak tahu bahwa yang diminta Bella Kiao untuk membantunya adalah gaun yang dikenakan Xiao Yue. Dan sekarang, di dalam ruang pas, Moon duduk di sana, gaun yang seharusnya diadili pada saat ini, tapi disingkirkan dengan sangat kejam. Bab 882. Merek internasional, bahkan ruang ganti sangat besar, selusin kaki persegi. Pada titik ini, dia tanpa ekspresi, dan di seberangnya, ada seorang pria berdiri di depannya. Pria itu memakai topeng perak di wajahnya, jadi dia tidak bisa melihat dengan tepat seperti apa dia, tapi dia sangat kurus, dan suara yang dia lontarkan rendah, tipis, dan dingin. Kami telah memberi Anda banyak kesempatan untuk melakukannya, dan Anda jelas memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya, jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Moon menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, wajahnya tidak lagi kosong dari senyuman pendek bersahaja yang baru saja dia miliki di luar. Hanya ada ketidakpedulian yang sedingin es. Dia memandang pria itu dan berkata dengan suara dingin, bagaimana saya tahu bahwa ketika saya melakukan pekerjaan Anda untuk Anda akan meninggalkan keluarga saya sendiri. Pria itu mencibir dan perlahan berjalan selangkah demi selangkah. Baru pada saat dia mencapainya, dia tiba-tiba bergerak, mengangkat dagunya, suaranya seringan hantu, menurutmu apa gunanya menahan mereka jika kami tidak membiarkan keluargamu pergi? Bantu kami dengan pertanian, hehehe. Yue Ling, kamu harus mengerti bahwa begitu kita mendapatkan Bella Kiao, kamu tidak akan berguna bagi kami, maka keluargamu, tentu saja, tidak akan berguna untukmu juga, jadi apakah kita perlu bekerja lebih keras dan masih mempertahankannya? Petik 2. Gadis yang dia panggil Yue Ling, atau bulan kecil, tidak terlihat pucat mendengar kata-katanya. Dia melanjutkan dengan suara pelan, biarkan saya melakukan pekerjaan Anda untuk Anda, dan Anda harus membiarkan keluarga saya pergi dulu, atau setidaknya beritahu saya bahwa mereka aman, atau saya tidak akan membantu Anda bahkan jika saya punya untuk mati. Petik 2. Dia berkata, matanya sedikit tajam. Pria itu menatapnya dan menyipitkan matanya. Jadi, kamu pasti tidak mendengarkanku, kalau begitu. Moon tidak berbicara. Pria itu tiba-tiba tertawa muram. Tawa itu, seperti surat yang diludahkan oleh ular berbisa, hanya membuat seseorang merinding. Dia tiba-tiba membungkuk, mencondongkan tubuh di dekatnya, dan berkata dengan lembut, panggilan telepon yang barusan kamu terima di luar itu sebenarnya bukan dari keluargamu, tapi dari Nan Muyong, kan? Bulan terguncang dengan keras. Luar biasa, dia menatapnya. Pria itu melanjutkan, anak perempuan haram Nan Murong dibesarkan di luar, tahun ini berusia 18 tahun, sebagai anggota keluarga Nan, tetapi Anda menghabiskan masa kecil Anda di panti asuhan, sulit untuk tumbuh dengan aman, penuh harapan bahwa Anda bisa mengenali ayahmu, tapi dia tidak hanya tidak mengenalimu, tapi juga memerintahkanmu untuk datang ke sisi Gu Xiqian, bersembunyi di sini sebagai pelayan kecil yang dipanggil, apa kau tidak punya hati sama sekali? Benci. Petik 2. Murid Moon tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang terkejut. Dia menatap pria itu dengan tatapan mematikan, dan setelah setengah hati, dia menggigit, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Oh, kamu tidak mengakuinya? Tidak masalah. Istri panti asuhanmu itu tidak akan hidup lama. Kamu tidak akan membantu kami dengan bisnis kita. Jadi kenapa aku tidak membunuhnya dulu? Tetap berada di tangan tidak hanya untuk mengirim seseorang untuk menjaganya, tetapi juga untuk mendengarkan kutukannya setiap hari. Itu sangat menjengkelkan juga. Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, Moon segera berdiri. Jangan kau sentuh ibu mertuaku. Namun bahunya dengan cepat didorong ke bawah oleh pria itu. Pria itu tampak lembut, tetapi kekuatan sebenarnya dari tangannya sangat berat, menekannya untuk membuatnya duduk kembali di kursi. Dia berkata dengan enggan, jadilah anak yang baik dan aku tidak akan membunuhnya, oke? Mata bulan berwarna merah amis. Pria itu merasakan sebungkus pil di kemejanya. Berapa kali Anda menggunakan minyak esensial yang diberikan sebelumnya? Moon menatapnya dengan dingin, matanya menahan untuk menjawab, tapi di bagian belakang pikirannya dia ingat penghinaan ibu mertuanya, dan pada akhirnya dia menjawab dengan mata merah, 4 kali. Sudah cukup, cari kesempatan lagi hari ini, taruh ini di air yang dia minum, aku akan mengawasimu dalam kegelapan, dan ketika aku mendapatkannya, aku akan memberikan sinyal lagi, ikuti sinyalku, mengerti? Petik 2. Moon menggigit pipinya dan bertanya, di mana ibu mertuaku? Pria itu tertawa ringan, jangan khawatir, orang tuanya masih baik-baik saja, ambillah nyawa Bella Kiao sebagai gantinya, aku pasti akan menyerahkannya kepadamu secara utuh. Ketukan lembut di pintu terdengar di luar saat kata-kata itu mereda. Bagaimana kabarmu, Moon? Baiklah. Keduanya kaget dan berbalik menuju pintu. Pria itu melihat sekilas dan tersenyum ringan, baiklah, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, ingat kata-kata saya akan pergi. Setelah itu, tubuh keluar melalui pintu keluar di sisi lain seperti hantu. Sementara itu, Moon masih duduk di sana, mengerucutkan bibirnya, dan butuh beberapa detik sebelum dia mencoba menahan emosi marah dan gelisah di hatinya dan menjawab dengan suara selembut mungkin, ini akan segera siap. Petik 2. Ketika dia selesai, dia berdiri dan buru-buru mengganti pakaiannya. Di luar, Georgi mendengar suaranya dan sedikit lega. Baru saja, dia menarik Su Cheng dan menunggu di luar sebentar, tetapi dia tidak menunggu Moon keluar. Dilihat dari waktu, sudah 10 menit, masuk akal untuk mengatakan bahwa desain gaya gaun itu tidak rumit, jadi tidak perlu waktu lama. Hanya ketika dia khawatir dia datang untuk bertanya tentang itu, tetapi sekarang sepertinya tidak ada yang terjadi. Setelah menunggu di luar beberapa saat lagi, akhirnya Moon keluar. Semua orang cerah. Aku melihat gadis di depanku, tinggi dan ramping, gaun selutut berwarna mint, dalam desain daun, dihiasi dengan beberapa mutiara putih kecil, seperti embun hujan yang jatuh di atasnya, di wajah melon kecil yang segar, dan hidup, seperti roh dari hutan dan jatuh ke dunia fana. Su Cheng tercengang sekaligus. Xiao Yue tidak menyangka Su Cheng ada di sini, tapi pertama-tama dia tertegun, lalu seluruh wajahnya memerah. Dia menatap dengan gugup ke Su Cheng, lalu ke Bella Kiao, dan bertanya, saudari Bella Kiao, apakah itu terlihat bagus? Georgi tersenyum dan mengangguk, wah, senang melihatnya. Aku berkata, berbalik untuk menyodok Su Cheng dengan lenganku dan bertanya, bagaimana menurutmu? Su Cheng kembali sadar, wajah tampan dan cantik itu tiba-tiba memerah, dan tiba-tiba, dia bahkan tidak tahu kemana harus mencari, menganggukkan kepalanya dengan panik, bagus, bagus. Bella Kiao tidak bisa menahannya. Wajah bulan juga merah. Bella Kiao memandang mereka berdua. Saya telah menghancurkan hati ibu saya, dan saya hanya dapat membantu Anda sejauh ini. Sebelumnya, dia tidak dapat mengambil hati Su Cheng untuk Xiao Yue, tetapi sekarang tampaknya pihak lain juga memiliki hati untuk Xiao Yue, tetapi keduanya bersifat introvert, dan tidak satu pun dari mereka yang mengatakannya. Dan saat ini, Su Cheng benar-benar memahami tujuan Bella Kiao memanggil dirinya sendiri. Jadi dia tidak melihat pakaiannya, tapi melihat ke bulan. Entah apa yang terlintas di benaknya, namun rona merah di wajahnya semakin dalam, dan matanya tak berani tertuju padanya, seolah-olah orang cantik yang segar dan bersih akan segera menjadi kotor begitu ternoda, oleh matanya yang memalukan itu. Dia gelisah dan berbisik, Nona Jo, gaunnya sudah selesai, aku akan keluar. Bab 883. Bella Kiao tidak ingin mempersulitnya, lagi pula, dia tahu bahwa tidak mudah bagi Su Cheng untuk sampai sejauh ini. Dia adalah orang yang telah membuat keputusan untuk merobek lapisan tengah untuk keduanya, dan terserah mereka untuk memutuskan bagaimana dua lapisan berikutnya akan berkembang. Jadi, tanpa keengganan lebih lanjut, dia menganggukkan kepalanya, oke, kamu keluar. Saat itulah Su Cheng berbalik dan berjalan keluar. Hanya setelah dia pergi, Bella Kiao maju lagi dan memperhatikan Xiao Yue dengan serius. Dari atas ke bawah, depan ke belakang, memuaskan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk, yah, itu sangat cantik.
Kemudian dengan lambaian besar tangannya, dia berkata kepada petugas, "Ini dia, bayar tagihannya." Moon melihat situasinya dan mengulurkan tangan untuk menariknya masuk. "Jojo," Kitty Kiao membeku dan menatapnya, "Ada apa?" "Saya." Dia memandangnya, dan lembah itu berhutang kata-katanya, mata yang jernih itu, tetapi sekarang tampaknya mengandung banyak emosi yang kompleks. Bella Kiao menatapnya, dan alisnya yang mencolok bersatu. Dia menyadari bahwa Moon benar-benar memiliki sesuatu dalam pikirannya hari ini, dan itu bukan khayalannya sendiri, jadi dia menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan lembut, "Apa yang terjadi?" Moon menggigit bibirnya, sedikit perjuangan muncul di bawah matanya, dan menggelengkan kepalanya dengan setengah hati. Dia memaksakan senyum, "Aku hanya merasa bahwa aku tidak mampu membeli gaun semahal yang kamu berikan padaku, lagi pula, aku hanya seorang pelayan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Bella Kiao. Bella Kiao memandangnya, menghela nafas, dan berkata, "Apa yang terjadi dengan statusmu? Apakah mereka yang bekerja sebagai pelayan pantas dilahirkan lebih rendah, dan mereka yang bekerja sebagai pelayan tidak pantas berpakaian dengan pantas?" Xiao Yue, tidak ada terlahir rendah, hidup setiap orang harus menjadi keputusannya sendiri, bahkan jika Anda hanya seorang pelayan sekarang, tetapi Anda mungkin tidak di masa depan, jadi bagaimana jika Anda selalu begitu, bahkan jika Anda selalu begitu. Petik 2. Semua orang di dunia ini yang mencari nafkah dengan tangan mereka sendiri tidak boleh diremehkan, dan itu tidak berarti bahwa saya memberi Anda rok karena saya menyukai Anda dan menghargai perhatian yang biasanya Anda berikan kepada saya. Petik 2. Dan kamu tidak perlu merasa bingung atau bersalah tentang itu, jadilah dirimu sendiri, mengerti? Xiao Yue menatapnya dengan tenang, dan untuk beberapa alasan, Bella Kiao merasa mata cerah itu dipenuhi dengan kesedihan saat ini. Dia mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan berat. "Saya melihat." Bella Kiao menekan kecemasannya, menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir, itu akan menjadi dosa saya jika saya membuat Anda tidak nyaman karena niat baik saya." Dia hanya menganggapnya sebagai tanda bahwa Moon mungkin telah sedikit menyentuh harga dirinya dengan memberinya hadiah yang mahal atau sesuatu, jadi itu menghibur dan dia tidak memikirkan hal lain. Moon mengangguk. Baru kemudian Kitty Kiao menelepon petugas lagi untuk membayar tagihan, sementara, pada saat yang sama, dia membungkus gaun sebelumnya. Ketika mereka pergi keluar, Moon mengenakan gaun baru itu, dan bukan tanpa alasan orang bergantung pada pakaian mereka. Keduanya telah berjalan bersama sebelumnya, dan meskipun Bella Kiao sangat dekat dengan Xiao Yue, orang yang cerdas masih bisa melihat perbedaan antara keduanya sekaligus. Tetapi pada saat ini, begitu pakaian di tubuh Xiao Yue berubah, dan mereka berdua berjalan bersama lagi, tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah saudara perempuan. Selama sisa hari itu, Bella Kiao menyeret Xiao Yue bersamanya untuk mengunjungi beberapa toko lagi. Akhirnya, dia membeli sepasang sepatu untuk dirinya sendiri dan sedang melewati toko pakaian pria ketika dia tiba-tiba melihat setelan pria tergantung di jendela dan dia dipindahkan. Itu adalah setelan abu-abu, faktanya, Gu Xiqian biasanya tidak banyak memakai jas, atau mungkin, itu hanya karena dia tidak menghabiskan banyak waktu dengannya. Tetapi untuk beberapa alasan, Georgi entah bagaimana merasa bahwa dia akan terlihat bagus dalam setelan itu. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia masuk ke dalam. Pegawai yang menyapanya adalah seorang pria muda yang tampak cerah dan tampan, seolah-olah dia baru saja lulus kuliah. Dengan sopan, datangi dia dan tanyakan apa yang dia butuhkan. Georgie menunjuk ke setelan pria dan memintanya menurunkannya untuk dilihatnya. Pihak lain secara alami melakukan apa yang diperintahkan, dan setelan abu-abu jatuh ke tangannya, dan Bella Kiao melihat lebih dekat ke kain, jenis yang biasanya disukai Gu Xiqian. Pikiran tentang pria berjas itu membuat mulutnya melengkung tersenyum. Hanya menonton, tiba-tiba, saat itu juga, sosok yang akrab muncul di depan. Saya melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya, akan selesai mencoba pakaian, dan saat ini, pergi ke meja depan untuk check out. Dan ada seorang wanita di sampingnya, Hercules. Aku melihat seorang wanita dengan gaun berwarna-warni, dengan alis halus dan diriku yang tinggi, memegangi lengannya, dan mereka tampak seperti sedang bercumbu. Georgie memberi isyarat, senyuman di bibirnya langsung menghilang. Yang lain sepertinya telah melihatnya, dan datang dengan alis yang agak terkejut. "Nona Zhou, sudah lama sekali, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Nan Murong dengan sopan melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Kitty Kiao juga mengulurkan tangan, menjabat tangannya dengan ringan, dan mengambilnya kembali. Dia tersenyum, "Ini kebetulan sekali, Tuan Nan sedang berbelanja." Nan Murong menoleh untuk melihat wanita di sampingnya dan menyukainya dengan senyuman, "Yah, awalnya saya tidak ingin keluar, tapi Yusra berisik dan bosan di rumah, jadi saya keluar dengannya untuk jalan-jalan." Petik 2. Mata Bella Kiao tertuju pada Yusra Lin di sampingnya.
Meski hanya dalam waktu singkat sejak dia melihatnya, Yusralin di depannya sudah sangat berbeda dari cara dia mengingatnya. Yusralin yang dia ingat adalah orang yang bangga, berubah-ubah, berani, bersemangat, dan orang yang suka dan marah. Tapi bagaimana dengan wanita di depanmu? Gaun dewasa, alis dan mata dilukis dengan halus, mengisyaratkan gaya wanita dewasa, tapi sudah menjadi wanita bangsawan yang menyembunyikan segala sesuatu di hatinya. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan kalian berdua sendirian," kataku, dan menyerahkan pakaian itu kepada petugas untuk membayar tagihan. Dia tidak mengenal Nan Murong dengan baik, dan hubungannya dengan Yusralin bahkan lebih canggung, jadi tidak banyak yang bisa dibicarakan. Ketika Nan Murong melihat ini, dia secara alami tidak akan menariknya untuk mengatakan hal lain. Menunduk untuk mengatakan beberapa kata kepada Yusralin, mereka menuju ke arah lain. Yusralin berbalik untuk menatapnya dengan dingin sebelum dia pergi. Georgie merasakannya, tapi tidak menanggapi. Terlepas dari itu, dia dan Yusralin lebih bermusuhan daripada teman, dan semua pilihan yang dia buat adalah sukarela, dan dia tidak punya posisi untuk mengatakan apa-apa. Setelah mereka berempat berpisah, Bella Kiao baru saja membayar tagihan dan mengambil pakaiannya dan pergi keluar. Di tengah perjalanan, saya melihat Moon di samping saya, dan ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Dia mengerutkan kening karena prihatin. "Mengapa kamu terlihat begitu buruk?" Moon berpaling untuk melihatnya dan tersenyum. "Aku baik-baik saja." Bella Kiao tidak hanya tidak tenang mendengar berita itu, tetapi kerutannya semakin dalam. Bab 884. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya atau bukan, tetapi dia selalu merasa bahwa Xiao Yue hari ini sedikit berbeda dari Xiao Yue sebelumnya. Selalu terasa seolah-olah dia memiliki banyak hal dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Namun, itu di luar sekarang, dan Moon bersikeras bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah berbelanja, saya melihat bahwa hari sudah siang. Bella Kiao terbuka dan pergi makan di dekatnya. Pada akhirnya, kelompok tersebut memilih restoran kelas atas dengan makanan yang layak, dan ketika mereka masuk, Moon pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Bella Kiao tidak keberatan dan mengatur agar Su Cheng dan yang lainnya duduk di bilik berikutnya, dan dirinya serta Xiao Yue sendirian di bilik kecil, lalu duduk dan mulai memesan. Makanan di sini lebih ringan, dan dia memesan beberapa favoritnya, beberapa lagi yang menurutnya akan disukai Moon, dan kemudian menyajikan sepoci teh. Dan sekarang, di sisi lain, di kamar mandi, Moon memegang telepon dalam cengkeraman mautnya dan mengertakkan gigi karena marah. "Apakah kamu yakin tidak akan membantuku?" Di seberang ruangan, suara pria itu rendah dan marah. "Bukannya aku tidak mau membantumu, Spirit, hubungan kita dirahasiakan. Jika aku bergerak, maka semua orang akan tahu kamu adalah putriku. Bagaimana kita masih bisa melanjutkan rencana di belakang kita? Kamu harus fokus pada gambar besar." "Saya tidak tahu apa gambaran besarnya. Yang saya tahu adalah bahwa ibu mertua saya dalam bahaya, dan jika saya tidak menyelamatkannya, dia akan mati." "Linger, tahan saja mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada ibu mertuamu jika kamu tidak melakukan apapun selama sehari. Mereka masih mengandalkanmu untuk melakukan sesuatu untuk mereka, itu tidak mungkin mereka akan benar-benar melakukan apapun padanya, Anda tidak ingin mengacaukannya pada saat ini." Petik 2. "Aku tidak peduli, aku hanya bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu menyimpannya?" Yang lainnya terdiam sesaat, lalu, mendesah, "Spirit, bukannya aku tidak menabung, tapi aku benar-benar tidak nyaman." "Oh," tiba-tiba Moon tertawa begitu sinis. "Tidak nyaman? Nah, karena Anda sangat tidak nyaman, saya mengerti, Tuan South, dan mulai sekarang, jangan harap saya melakukan apa-apa lagi untuk Anda. Karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Setelah itu, putuskan saja teleponnya." Sisi lain, Nan Murong melihat telepon yang terputus, alisnya berkerut. Yusralin keluar dari kamar pas dengan mengenakan setelan kecil yang wangi dan bertanya, "Bagaimana kalau yang ini? Apa enak?" Nammu tidak menjawab. Dia memandang pria yang duduk di sana dan melihat bahwa dia muram, alisnya berkerut, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram. Dia terkejut, sedikit mengistirahatkan matanya dan tersenyum. "Murong, ada apa denganmu?" Nan Muyong hanya kembali ke akal sehatnya. Menatapnya, saya menjawab dengan mengangguk, "Bagus." Tentunya dengan sentuhan ala kadarnya. Yusralin sedikit tidak puas. Tetapi pada akhirnya, saya tidak berani mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Jadi saya akan membelinya." "Baiklah, beli," Nan Muyong berkata, dan mengeluarkan kartu untuk digesek. Setelah pembelian, dia dibawa keluar dari toko. Di saat yang sama, di sisi lain, Moon juga keluar dari kamar mandi. Itu adalah restoran panci sup jamur, dan ketika dia keluar, Georgie sedang menuangkan makanan yang baru disajikan ke dalam panci. Melihatnya, dia tersenyum, "Duduklah dan rasakan bagaimana rasanya yang ini."
Moon duduk di depannya. Bella Kiao hampir tidak perlu melihatnya sebelum dia merasa wajahnya bahkan lebih buruk dari sebelumnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan sakit hati yang terjadi di antara alis dan matanya. Dia berkata tanpa bergerak, "Bulan, jika kamu menemui kesulitan dan itu dalam kekuatanku, kamu bisa memberitahuku." Moon menatapnya. "Akhirnya, saya berhasil tersenyum dan menggelengkan kepala. Kamu tidak bisa membantu saya." Bagaimana Anda akan membantu saya? Kitty Kiao mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Moon, tapi sangat memilukan melihatnya seperti ini. Georgi mendesah. "Nah, karena kamu tidak akan mengatakan apa-apa, mari kita berhenti dan makan." Aku berkata, mengambil sepotong daging segar yang baru saja dibakar di wajan dan mengambilnya dan menaruhnya di mangkuknya. Moon melihat potongan daging di mangkuknya dan tidak bergerak. Mata dan hati sangatlah rumit. Bella Kiao melihat bahwa dia tidak menggerakkan sumpitnya dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" "Makan." Xiao Yue tiba-tiba berkata, "Nona Bella Kiao, aku ingin minum. Bolehkah aku minta anggur?" Bella Kiao tercengang, baru pada saat itulah saya menyadari bahwa pada titik tertentu, mata Bulan menjadi sedikit merah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak bisa merasa nyaman saat itu, jadi dia hanya mengangguk. "Iya, tentu saja," dia berkata, dan membunyikan bel servis, dan tak lama kemudian seorang pelayan masuk. Dia bertanya pada Moon, "Apa yang ingin kamu minum?" Moon berkata, "Apa saja boleh." Jadi, George memesan sebotol anggur merah yang relatif tidak terlalu beralkohol. Setelah pelayan keluar, dia menatap Moon dengan cemas dan berkata, "Ada apa denganmu?" Moon berkata, "Saya baik-baik saja, suasana hati saya sedang buruk." Kataku, menggigit bibir dan melihat ke arah Bella Kiao. "Maafkan aku Jojo, aku tahu itu buruk dan sulit diatur dan aku seharusnya tidak membiarkan emosiku menguasai diriku, aku benar-benar minta maaf." Alis Kitty Kiao mengatup membentuk garis tipis. Dia tidak tahu bagaimana menghibur Moon, lagi pula, dia bahkan tidak tahu apa yang salah dengan orang lain. Pada akhirnya, hanya ada desahan lega. "Ayo makan dulu." Anggur dengan cepat menjadi sadar dan dibesarkan. Moon menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan menuangkannya lagi. Karena luka Bella Kiao belum sepenuhnya sembuh, dia tidak bisa minum terlalu banyak, tetapi dia tidak ingin membiarkannya minum sendiri, jadi dia menemaninya untuk minum lebih sedikit. Moon mengangkat cangkirnya dan berkata, "Jojo, terima kasih telah bersikap baik padaku selama ini, aku akan bersulang untukmu." Bella Kiao tersenyum tipis, mengangkat gelasnya, dan mendentingkannya. Dia menyesapnya, tapi Moon meminum seluruh cangkir itu langsung dari botolnya. Dia melihatnya sebagai kerutan rajutan yang samar, tetapi dengan cepat melepaskannya. "Baik, jika dia ingin minum, biarkan dia minum." Meskipun dia tidak setuju dengan kata-kata seperti seorang pemabuk yang menghilangkan 1000 kekhawatiran, bagaimanapun juga, jika seseorang benar-benar memiliki sesuatu yang mengganggu mereka, bahkan jika mereka sedang mabuk, masalah itu tidak akan terpecahkan. Bukankah akan lebih merepotkan ketika Anda sadar dan tidak hanya harus berurusan dengan rasa sakit fisik karena mabuk, tetapi juga ini. Oleh karena itu, tidak mungkin Bella Kiao memilih cara ini untuk menghindari masalah. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak semua orang di dunia merasakan hal yang sama seperti dia. Dia rela menghormati orang lain jika alkohol benar-benar membantu mereka untuk rileks dan bahagia untuk sementara waktu. Jika Anda benar-benar tidak bisa, maka lebih baik menganggapnya sebagai tantrum. Jadi, Georgi tidak terlalu memikirkannya. Setelah minum 2 cangkir bersamanya, dia sendiri tidak memiliki lebih banyak lagi di belakang. Yue menuangkan secangkir demi cangkir untuk terus minum. Bab 885. Saat Anda minum, Anda mengungkapkan semua hal yang telah Anda kubur selama bertahun-tahun. "Kau tahu, Jojo, aku sebenarnya bukan yatim piatu, aku punya ayah, tapi aku belum pernah melihatnya sejak aku masih kecil." Dia sepertinya termasuk peminum yang buruk, dan hanya setelah beberapa gelas, matanya mulai berkaca-kaca. Saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri, dia berkata, "Dia meninggalkan ibuku sebelum aku lahir, dan ketika aku lahir, dia tahu aku ada, tapi dia tidak datang mencariku. Dulu aku berpikir dia pasti memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan, jadi meskipun dia tidak pernah mengambil tanggung jawab satu hari pun untuk tumbuh dewasa, aku tetap tidak membencinya. Tapi baru sekarang saya menyadari bahwa semua ini hanyalah alasan yang saya buat untuk diri saya sendiri dan bahwa dia tidak ingin mengakui saya sama sekali. Bahkan sekarang aku sudah dewasa dan aku tidak lagi membutuhkan dia untuk melakukan apapun untukku, aku hanya ingin memiliki keluarga yang normal seperti orang normal." "Jojo, apa menurutmu aku menyedihkan? Apa aku konyol?" Bella Kiao tidak berharap ini terjadi pada kehidupan Xiao Yue. Hatinya naik karena simpati, dan dia menepuk pundaknya dan berkata, "Bukan karena kamu terlalu bodoh, tapi apa yang disebut ayahmu tidak pantas menerima ini."
Dahulu kala, dia menyadari bahwa beberapa orang di dunia ini benar-benar dilahirkan tidak layak menjadi orang tua. Jadi sama sekali tidak mengejutkannya bahwa orang-orang seperti itu masih ada di dunia ini. Dia tidak mengenal ayah Moon, tetapi dari apa yang dia dengar darinya, dia bisa membayangkan betapa tidak berperasaan dan egoisnya orang itu. Mata Moon merah dan dia bergumam, aku tahu itu tidak layak, tapi aku benar-benar ingin diakui olehnya suatu hari nanti, dan tidak ada yang tahu betapa aku menginginkan sebuah keluarga. Tapi sekarang sepertinya tidak akan ada, tidak akan pernah ada, bukan hanya tidak akan ada rumah, tapi juga tidak akan ada apa-apa. Dia berkata saat suaranya menghilang. Sampai akhirnya, jatuh telungkup di atas meja. Kitty Kiao mendorong bahunya dan berteriak, "Bulan!" Tidak ada tanggapan dari sisi lain. Dia menghela nafas frustasi. Sepertinya dia sedang mabuk. Aku tidak tahu siapa ayahnya, tapi dia bisa begitu kejam pada putrinya sendiri, bertemu tapi tidak saling mengenali. Siapapun pihak lain itu, lebih baik tidak jatuh ke tangannya, atau dia tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan apa yang telah dia lakukan. Memikirkan hal ini, Bella Kiao memanggil pelayan untuk membayar tagihan, tetapi saat itu, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing. Bella Kiao menganggukkan kepalanya, mencari-cari di benaknya, dia tidak banyak minum hari ini. Apakah benar bahwa kebiasaan minum Anda menjadi lebih buruk karena Anda telah merawat cedera begitu lama? Kabar baiknya adalah perasaan pusing itu tidak serius, melainkan seperti perasaan mabuk karena minuman, jadi dia tidak peduli. Setelah membayar tagihan, dia membangunkan Moon dan memberitahunya bahwa kami akan kembali. Kabar baiknya adalah bahwa Moon, meskipun mabuk, tidak terlalu mabuk. Bella Kiao tidak ingin Su Cheng melihatnya seperti ini sekarang, jadi dia tidak memanggil mereka untuk membantunya, tetapi membantunya berdiri dan berjalan keluar bersama. Jojo, Moon berteriak pelan saat mereka pergi. Bella Kiao berkata, apa itu? Saya ingin pergi ke kamar mandi. Georgi menoleh ke samping dan melihat kamar mandi di lorong di luar, jadi dia berkata datar, oke, aku akan mengantarmu ke sana. Jadi dia membantunya ke kamar mandi. Su Cheng dan barisan pengawal ada di kotak sebelah, jadi jika terjadi sesuatu, mereka bisa diberitahu. Tapi alih-alih menelepon mereka sekarang, Georgi akan menunggu sampai dia kembali dari kamar mandi dan kemudian memanggil mereka untuk pergi bersamanya. Jadi, pada saat ini, mereka tidak tahu bahwa Bella Kiao dan Xiao Yue sudah keluar dari kotak. Kamar mandi berada di ujung lorong, dan ketika mereka masuk, Georgi berkata padanya, silakan, aku akan menunggu di sini. Moon menatapnya dan tersenyum bodoh, Jojo, kamu sangat manis. Georgi mendesah, kamu, jangan hanya mengatakan aku baik, jaga dirimu, ini pengecualian untukmu, lain kali jangan minum terlalu banyak alkohol. Moon tersenyum, bagus, dia berkata, dan melepaskannya, berbalik dan berjalan masuk. Bella Kiao berdiri di ambang pintu dan menunggu sebentar, hanya untuk merasakan perasaan pusing di kepalanya semakin parah. Dia tidak membelai keningnya, bertanya-tanya dalam benaknya mengapa dia begitu tidak bisa diminum hari ini. Saat melamun, saya mendengar gerakan dari belakang. Dia hanya mengambilnya saat Bulan keluar dan berbalik. Namun pada saat itu, hanya ada rasa dingin di tulang punggungnya, dan intuisi yang dipraktikkan selama bertahun-tahun berenang di tepi hidup dan mati membuat tubuhnya bereaksi sebelum otaknya melakukannya. Segera, dia berbalik dan menyerang balik dengan siku. Namun, ketika pukulannya keluar, tangan itu lembut dan tanpa kekuatan apapun. Dia terkejut, dan sakit di bagian belakang lehernya. Hal terakhir yang saya ingat, yang hanya saya ingat, adalah melihat seorang pria dengan topeng perak di wajahnya. Bella Kiao hilang. Pesan ini diterima oleh Gu Xiqian 15 menit kemudian. Su Cheng menunggu barisan pengawal untuk menyelesaikan makan mereka dan melihat bahwa kotak di sebelah mereka belum bergerak, dengan hati-hati Su Cheng keluar untuk melihat. Tanpa diduga, kompartemen tersebut ternyata kosong. Dia bahkan menelepon pramusaji, dan hanya setelah bertanya, dia mengetahui bahwa tagihan untuk 2 kompartemen telah dibayar, dan bahwa 2 tamu wanita di kompartemen ini barusan tidak menjelaskan kemana mereka akan pergi. Dia sangat ketakutan sehingga dia pergi untuk memeriksanya. Namun, setelah melihat seluruh restoran, tidak ada tanda-tanda Bella Kiao dan Xiao Yue. Mereka menemukan pengawasan, tetapi gambar terakhir adalah 2 pria berjalan ke kamar mandi bersama. Biasanya, pengawasan tidak akan dipasang di kamar kecil untuk melindungi para tamu asteris-asteris. Jadi, kedua pria itu tidak pernah keluar sejak mereka pergi ke kamar mandi, dan bumi pun menghilang. Setelah mengetahui hal ini, Gu Xiqian terkejut dan marah dan memerintahkan pencarian di seluruh kota. Dan toko itu juga ditutup sebagai tersangka utama. Dia sendiri memeriksa kamar kecil, hanya untuk menemukan bahwa kamar kecil, yang ditutup, dengan tidak ada pintu masuk atau keluar selain pintu depan, ternyata memiliki pintu batu yang dapat dilepas sebagai salah satu dindingnya.
Karena gaya desain yang rumit di dalamnya, semua orang mengira itu hanya desain, tetapi mereka tidak menyadari ada mekanisme untuk mendorongnya terbuka. Dan sekarang, Bella Qiao dan Xiao Yue, kemungkinan besar, telah dirampok. Dan orang yang merampoknya pergi melalui pintu batu ini. Mengetahui hal ini, Gu Xiqian segera menyuruh seseorang untuk check out dari pintu ini. Namun, setelah pintu ini keluar, itu menjadi jalan. Seberapa mudah untuk menyelidiki ketika orang datang dan pergi di jalan.